Materi P2 kedua tetap semangat luar biasa. Sekarang kita ibu maju ke langkah yang keempat, jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. Di samping ibu itu ada gambar kita tentang body mapping. Body mapping itu ada gambarnya, itu gambar anak. Ya, nanti ibu tinggal dikasih tanda mana saja gitu ya bu. Tentunya ini juga berdasarkan hal apa sih yang pernah perlakuan ibu kepada anak. Dari gambar tersebut silakan kasih tanda. Oke, saya memberikan kesempatan kepada ibu. Nah, sekarang itu tanda sudah gambar itu kan sudah dikasih tanda. Sekarang Anda nggak perlakuan atau kekerasan yang menyangkut tentang kekerasan seksual. Tentunya ini juga hal yang menarik bu ya. Ini juga patut harus dipelajari oleh ibu kan. Yang namanya kekerasan seksual itu tidak boleh dianggap yang gampang, karena ini sesuatu hal akan menyangkut tentang masa depan anak ibu ya. Oke, saya kasih kesempatan ibu menyampaikan. Oke, sekian, terima kasih. Nah, saya ini akan sampaikan kekerasan seksual itu kan ada dua jenis bu ya, ada yang fisik dan non fisik. Nah, kekerasan seksual yang fisiknya itu adalah satu, menyentuh area atau intim kemaluan. Tentunya anak-anak ibu kalau bisa jangan sampai ada yang menyentuh intim dan kemaluannya oleh orang lain, oleh siapapun gitu. Itu harus dikasih pemahaman, termasuk ibu sendiri, untuk memberikan pemahaman kepada anak ibu. Terus yang keduanya bagian membuat anak ikut bermain seksual itu harus dihindari juga ibu. Ibu tentunya ketika anak bermain, apalagi bukan seusianya, itu juga harus patut kita waspadai ibu ya. Tentu saja ini harus hati-hati juga, harus diwaspadai ibu sebagai orang tua. Oke, yang keduanya itu kekerasan seksual yang non fisik. Nah, yang non fisik ini menunjukkan hal yang bersifat pornografi pada anak, seperti misalkan nonton video, foto atau gambar. Tentunya itu harus hati-hati juga. Nanti kan sekarang juga zamannya anak-anak itu kan suka tahu handphone, bagaimana cara menggunakan handphone. Ibu tolong awasi juga anak, jangan sampai ketika ibu memberikan handphone pada anak terus bebas terhadap pengawasan ibu. Nah, terus hindari juga misalkan ketika ada ajakan dari orang-orang atau lingkungan sekitar untuk menonton atau video agama, itu juga harus diperhatikan juga bu ya. Nah, sekarang mengintip atau menontoni anak yang sedang mandi atau toilet. Tentunya ketika ibu memandikan anak-anaknya atau misalnya anak ibu mandi, tolong perhatikan gitu kan, jangan sampai ada ruang-ruang yang terbuka sehingga orang untuk bisa melihat atau apa, itu juga harus dijaga. Pastikan itu aman. Oke ibu, kita maju lagi ke selanjutnya. Ini ada flip chart juga nih ya. Nah, tentunya nanti sekarang saya akan bagikan kepada ibu sisi flip chart, tapi tutup dulu ya, tutup dulu. Tolong tenangkan dulu suasana. Ini juga harus penting untuk disampaikan ya. Oke, sekarang ibu ada tematiknya itu udah jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, jenis kekerasan dan perlakuan salah juga itu harus sangat luar biasa juga, harus disadari oleh kita sebagai orang tua terhadap anak. Tadi saya sudah sampaikan fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini lebih diperjelaskan ya, lebih dijelasnya lagi, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Misalkan dipukul atau misalkan ya semacam sakit pada tubuh anak ya. Mukul atau menampar atau mencubit juga itu tidak boleh ya, belum diperhatikan.
Terus yang paling bahayanya itu adalah psikis. Ketika anak misalkan dipukul atau diapapun atau diperlakukan oleh orang lain, dia akan mengganggu psikisnya anak, Bu ya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi pada orang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Tentunya ini akan mengganggu mental anak, Bu ya. Karena secara tidak langsung ini akan masuk ke memorinya dia, akhirnya si anak itu menjadi orang yang tentunya yang patut, yang tidak diinginkan oleh kita sebagai orang. Tadi itu juga hati-hati, Ibu ya. Terus tentang seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Seksual juga itu hati-hati, Bu. Itu harus paling hati-hati. Tentunya ibu perhatikan juga anak bermain dengan siapapun, termasuk ya ibu misalkan anak main handphone juga harus diperhatikan, karena takut juga mempengaruhi karakter anak. Apalagi ya, tayangan atau tontonan video yang dilihat oleh anak kita itu ditakutkannya itu mengandung intim yang luar biasa, sehingga akan terpancinglah segala sesuatu rasa yang berlebihan. Ini harus dihindari. Tolong ibu sebagai orang tua, sebagai bapak. Oke, sekarang di freechat yang selanjutnya saya akan kasih contoh kekerasan gitu, Bu ya. Tadi tidak secara gamblang saya sampaikan jenis-jenis kekerasannya, termasuk fisik juga ada, Bu ya. Fisik, psikis dan seksual juga ada. Oke, sekarang saya akan sampaikan fisik, memukul. Tuh, misalkan itu nggak boleh memukul pada anak. Mencubit, apalagi menampar, apalagi menendang atau menginjak-injak atau mengajing-ajingkan pada anak. Tentunya anak itu punya perasaan, Bu ya, perasaan. Yang namanya perasaan anak itu ya, coba aja contohannya ketika misalkan dulu ibu dicubit misalkan oleh kakak atau misalkan orang tua ibu sebelumnya, apa yang terasa kepada ibu? Apalagi dicubitnya itu di depan teman-teman ibu dulu misalkan waktu ibu. Apakah ibu satu merasa malu, terus yang kedua akhirnya sudah masuk ada emosi yang berlebihan juga. Tentunya ini juga akan berdampak hal yang kurang baik nanti di saat kita dewasa. Oke. Psikisnya itu melototi anak. Jadi kalau anak pernah melakukan kesalahan yang tidak, anak melakukan kesalahan juga ibu nggak harus melototi anak. Kesalahan itu kan bisa diurai sebelum anak kita itu melakukan penjelasan. Tentunya itu harus ada pendekatan yang luar biasa antara ibu dengan anak, antara suami ibu dengan anak itu harus dilibatkan semua keluarga ya dalam hal pendidikan. Terus membanding-bandingkan juga termasuk bahaya juga, Bu, berdampak psikisnya bagi anak. Membanding-bandingkan itu misalkan anak orang lain itu pintar atau cerdas, baik, sedangkan anak kita itu apalagi di depan anaknya langsung. Jadi apapun keadaan anak ibu, harusnya ibu patut mensyukurinya. Harusnya jangan sampai ketika anak ibu ini dianggapnya apapun, dianggapnya terpanas apapun, itu nggak boleh punya perasaan seperti itu. Apapun keadaannya, apapun anak kita, itu adalah anak kita, itu harus dididik oleh kita. Apapun apa yang dikatakan orang tua, kita balik lagi koreksi kita sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita itu, Bu ya. Itu harus flashbacknya itu harus ke sana, ya. Apalagi misalkan contoh lagi dulu misalkan ibu kan kadang-kadang yang namanya rumah tangga itu kan tidak berjalan secara mulus, apalagi kadang-kadang ibu juga pernah mengalami perbedaan pendapat dengan suami ibu misalkan. Terus ibu marah, suami ibu juga marah. Ketika itu anak ibu menangis. Nah, ketika anak ibu menangis,
bukannya ibu bukannya ibu menenangkan anak, malahan ditambah lagi supaya anak itu menangis. Alasan sederhananya, udah sih misalkan enggak, udah penting nggak boleh nangis gini-gini nih. Awalnya itu ibu marah ke suami, tentunya amarah itu diluapkan kepada anak, nggak boleh bu ya tentunya ya. Terus tidak menegur anak ini juga hal-hal yang harus dihindari juga bu ya. Menegur anak itu hal yang sepantasnya, bahasa yang sepantasnya kita sebagai orang tua disampaikan ke anak. Tentunya itu harus dihindari juga, jangan menegur, jangan mengata-ngatakan itu depan kawan-kawan sebayanya atau saudaranya. Tentunya anak juga punya rasa malu gitu. Itu harus dihindari juga. Terus berikan pemahaman juga tentang masalah itu penjelasan tentang seksual, berikan pemahaman juga kepada anak kita. Jangan, harus dijaga seluruh tubuh ya, dari atas sampai bawah. Nggak boleh ada yang colek-colek gitu kan, nggak boleh ada menyentuh apapun yang ada, apalagi hal-hal sesuatu yang intim. Nah, sesuatu yang intim itu harus dihindari, nggak boleh ada orang memegang atau mencolek, harus nggak boleh bu ya. Nah sekarang kita akan mengisi tugas gitu ya. Nanti kan saya sudah sampaikan, nanti ibu hal apa saja ya nanti yang sudah materi tadi yang saya sampaikan, terus diambil dari pengalaman apa yang boleh kita lakukan kepada anak, yang tidak boleh kita lakukan kepada anak, perlakuan apa yang harus tidak boleh diulang lagi kita sebagai orang tua kepada anak. Dibangun atas kesadaran diri sendiri bu ya. Anak itu adalah sebagai generasi penerus kita di masa yang akan datang. Ibu kan tentunya bangga kok anak ini baik dan segala apapun, apalagi ibu proses pendidikan, mendidik anak itu ramah tamah, memperhatikan segala kebutuhan yang kira-kira sangat dibutuhkan untuk anak, untuk kepentingan anak, untuk kepentingan hidup kembangnya anak gitu kan. Terus yang keduanya, tolonglah hindari yang namanya pertengkaran antara ibu dengan suami ibu gitu ya. Jangan sampai anak mengetahui kalau ada pertengkaran, selesaikan dengan lisan yang baik bu ya. Tidak boleh ada bahasa yang kasar, bahasa yang nggak enak didengar sih. Yang nggak enak didengar itu nggak, harus dihindari. Tolong tahan amarah. Lebih baik kita memikirkan tentang masa depan anak. Itu titik pesan dari saya bu ya. Oke, saya akan tutup dulu ya sesi ini. Sekian dari saya, materi-materi yang saya sudah sampaikan. Nanti kita akan ketemu dengan langkah selanjutnya. Kurang tutup baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.